like a Hellcat. Saya ingat Istana Alhambra di Spanyol. Dulu Istana Alhambra sampai sekarang, Masjid Cordoba yang enaknya saya bahas deh ya. Sampai sekarang saya bicara, masjid itu masih bernama Masjid Cordoba. Tetapi kalau Bapak Ibu masuk ke dalamnya, di dalamnya itu ada orang yang bernyanyi-nyanyi, ada begitu banyak patung, ada begitu banyak yang kegiatannya insya Allah Bapak Ibu tahu orang sedang melaksanakan apa. Tapi di luar tetap saya tertulis Masjid Cordoba. Perasaan Bapak Ibu kira-kira kalau Bapak Ibu yang masuk bagaimana? Bercabik-cabik rasanya Bapak Ibu. Entah luka, entah apa. Seperti apa kira-kira energi yang harus ada pada diri kita? Berharap satu hari nanti masjid itu kembali difungsikan sebagai masjid. Dan subhanallah, alhamdulillah hari ini sudah terjadi di Turki. Insya Allah satu hari nanti, insya Allah dengan doa kita semua, Masjid Cordoba kembali menjadi masjid. Masjid Cordoba kembali menjadi masjid. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya semuanya harus berawal dari kekuatan berjamaah. Hari ini sedihnya di mana ada muslim sepertinya diidentikan dengan kelemahan. Sepertinya di mana ada muslim, di situ ada kelemahan. Di mana ada muslim, di situ ada kemiskinan. Kita mau tanya, sejatinya seperti apa sih? Sebagai kita ini, hari ini kita sebagai seorang muslim itu sejatinya seperti apa? Mari kita belajar ya Bapak Ibu sekalian. Kita di dalam ruangan ini bergerak menuju titik-titik yang mempertemukan kita dengan kekafahan. Jadi kita mengerti sebenarnya seharusnya kita ini seperti apa, sehingga kita tidak stagnan atau tidak menetap di tempat yang sama. Sehingga ketika muka bumi ini akan kita tinggalkan satu hari nanti, kita tak jadi siapa-siapa. Setelah itu semua orang akan melupakan kita tanpa ada efek sedikit. Terus bagaimana nasib kita di alam kubur? Tak menerima sedekah yang penakut, itu yang paling menyakitkan dan paling menyedihkan. Sementara mau keluar lagi sudah tidak bisa. Itu masalah kita Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa perjuangan kita dalam ruang ini? Menjadi orang yang bisa meninggalkan berkas-berkas. Ada sisa-sisa peninggalan kita di muka bumi ini. Entah kepada berapa orang, kalau bisa kepada banyak orang. Sehingga dalam catatan sejarah hidup beberapa orang atau segelintir orang, kalau bisa banyak orang itu, ada kisah, efek kehidupan kita di alam fana. Jika tidak, Bapak Ibu sering dengar di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi, siangnya saja tak disebut lagi. Tapi bagaimana dengan sosok yang berjasa seperti Bapak Habibie? Apa perasaan Bapak Ibu kalau sebut Bapak Habibie? Apa perasaan Bapak Ibu? Adakah rasa kehilangan itu? Kenapa ada rasa kehilangan? Karena memang ada efek hidup. Selama hidup beliau itu ada efek di kehidupan kita. Masya Allah. Kita ingin jadi sebagiannya orang-orang yang seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggak setuju? Wajib setuju ya. Karena Bapak Ibu nggak punya pilihan lain. Emang Bapak Ibu milih nggak setuju juga, saya bingung kalau Bapak Ibu sempat milih nggak setuju gitu. Udah gitunya saya bukain gitu. Sayangnya orang-orang yang hari ini sudah berada dalam kubur nggak bisa keluar lagi ngasih tahu pada kita apa yang terjadi gitu. Bener ya? Nah, kita kejar-kejar waktu karena wallahu alam batasnya itu kapan tibanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bergerak hari ini menuju lebih kafah, menuju sehat totalitas. Saya yakin insya Allah di depan saya adalah orang-orang yang bergerak di masjid. Insya Allah bapak-bapak adalah orang-orang yang bolak-balik masjid minimal 5 kali saya semalam ya. Sholat 5 waktu. Ibunda saya ibu-ibu soleh dan solehah, solehah ya. Bapak-bapak soleh, ibu-ibu soleh, bapak soleh dan ibu solehah. Gitu ya. Nyapanya kan begitu ya. Oke, menjaga segala sesuatu
ibadah seperti puasa, saum gitu ya, zakat dan seterusnya. Tapi saya cuma mau mengatakan kepada Bapak Ibu, saya takut Bapak Ibu ada yang terlupa atau mungkin belum ada yang belum tahu. Sesungguhnya secara totalitas itu dalam pandangan Islam, jika Bapak Ibu hari ini soleh, solihah, Bapak Ibu baru memenuhi satu syarat, yaitu sehat spiritual. Makanya Bapak Ibu akan bertemu orang-orang yang di masjid bahkan berputar-putar di masjid, tetapi mereka masih menjadi sosok penerima zakat. Pernah ketemu gak orang seperti itu? Kok banyak sih? Mestinya jawabannya ada, atau kok ini banyak gitu ya. Udah ketemu ya. Masalah kita udah kelihatan depan nih. Satu, itu spiritual. Jadi kalau Bapak Ibu melihat orang-orang yang soleh, pokoknya di mana duduk baca tilawah Al-Quran itu. Di mana dia duduk? Ada Al-Quran terbentang, ada yang dibaca, tapi dia nggak kaya. Tapi dia belum haji. Kenapa? Karena dia belum mampu. Tapi dia tidak di posisi pembayar zakat. Kenapa? Karena dia mungkin posisinya saat itu masih ketahuilah, baru satu syarat. Siapa yang bilang? Ibnu Sina. Baru satu syarat. Maka bagi Bapak Ibu hari ini, anak-anak yang sudah disekolahkan di pesantren, kita baru menuju satu titik, insya Allah. Oke ya, cadar ya. Oke, kita baru menuju satu titik nih. Lalu apa persyaratan berikutnya? Mental. Jika Bapak Ibu dalam pergaulan sehari-hari bertemu dengan orang yang wajahnya, kata-katanya, gerakannya, seluruh tindakannya menuju keluh kesah, keluh kesah, putar-putar situ aja. Kalau nggak kesah keluh, kalau keluh kesah ya. Itu adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan di mental. Apa yang dia katakan? Ujung-ujung pembicaraannya selalu efeknya kepada kelumpuhan totalitas pada dirinya. Apalah saya takut Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang pernah mengatakan kepada diri saya, mengatakannya seperti ini. Orang tua ke anak ngomongnya begini, nah nanti kalau kamu pergi kemanapun, terus dizolimin, dijahilin gitu ya, dijaimin sama orang, itu jangan melawan. Kita ini bukan siapa-siapa, mengalah saja, menghindar saja, jangan melawan. Kita ini bukan siapa-siapa, diam saja, itu lebih baik. Ingat, kita bukan siapa-siapa. Apa yang terjadi? Kira-kira menurut Bapak Ibu nih, perkembangan psikologis sosok anak yang dibegitukan orang tua nanti membesarnya bagaimana tuh? Iya, dia tidak ada di orang yang siap untuk menyambut sebuah tantangan. Di awal dia sudah katakan, saya ini kan bukan siapa-siapa, saya ini kan bukan siapa-siapa. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, saya mau memberitahukan sesuatu yang barangkali Bapak Ibu belum tahu. Andai Bapak Ibu start hari ini dengan benar, maka akan Bapak Ibu panen sesuatu yang besar. Andai Bapak Ibu hari ini start dengan benar, maka insya Allah satu hari nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan kondisi super besar. Apa itu? Setlah alam pikiran Bapak Ibu yang selalu mengatakan satu hari nanti kondisinya akan begini, 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 dan begini. Setlah dengan benar berawal dari ruangan ini. Saya katakan diri saya dengan suami saya, kami berdua benar-benar berawal dari zero. Ketika saya menikah saja, sepeda pun kami gak punya. Sepeda pun kami tidak punya. Jangankan sepeda motor. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada yang baru menikah sudah punya sepeda motor, Bapak Ibu lebih baik daripada kami. Sepeda pun kami gak punya. Tapi dari awal pernikahan, selesai akad nikah, hari pertama selesai walimahan, keluar rumah, hari-hari pertama ya, bukan hari pertama, hari-hari pertama, minggu-minggu pertama lah ya, itu saya dan suami saya setnya hari ini
sudah nge-set, salah set, reset lagi ya. Reset lagi. Oke ya, harus. Kenapa? Tak terjadi apa-apa tanpa Bapak Ibu ulang reset itu. Kalau misalkan Bapak Ibu katakan sederhananya Indonesia ini rata-rata seperti ini: TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Setelah kerja itu Bapak Ibu target kerja pun tak luar biasa. Ya lumayan loh, nanti jadi guru-guru honor. Maaf, ada yang guru honor? Kan kerja juga gitu ya. Bapak Ibu, saya tanya dulu, kita ini mau cari kerja apa mau cari penghasilan? Kita sebenarnya mau cari kerja atau cari penghasilan? Tirulah orang Minang. Woi kamu tuh cari pitih. Jangan tiru orang Jawa. Maaf, ada orang Jawa? Kalau orang Jawa bahasanya gimana? Tidak sensor. Mau kemana? Cari kerja. Tirulah orang Minang. Orang Melayu lebih parah. Orang Melayu. Cari angin. Cari angin. Cari angin. Kalau orang Melayu, kemana? Cari angin. Gak dapat apa-apa. Jadi sudah benar nih kita di orang Minang. Orang Minang berarti mirip dengan suku Quraisy. Cari pitih. Quraisy. Kita ini nabinya Rasulullah SAW. Nabi kita itu Rasulullah Muhammad SAW. Suku Quraisy. Bani Hisham. Apa ciri khas suku Quraisy? Suka uang. Saking sukanya dengan uang, hari ini muncul sebutan kurs. Quraisy. Kurs. Jadi suku Quraisy itu suku yang suka uang. Maka suku Quraisy itu domin hampir merata soal pedagang. Suku Quraisy itu merata soal pedagang. Artinya apa? Mereka adalah penguasa uang. Tapi kita penguasa uang, benar apa benar? 25 tahun loh Rasulullah itu jadi pebisnis. 25 tahun pebisnis, pedagang aja 25 tahun kaya. Apalagi pebisnis 25 tahun. Jadi Nabi kita itu super kaya, bukan kaya, super kaya. Karena gara-gara super kaya melamar Ibunda Siti Khadijah, segitu maharnya. Kenapa maharnya jadi segitu? Yang dilamar Ibunda Siti Khadijah. Jadi kalau ibu dulu dilamar dengan mahar seperangkat, yang salah siapa ya? Saya ingatkan para laki-laki yang belum menikah, tolong jangan ambil yang menikah, yang belum menikah, yang sudah menikah, bukan yang belum menikah. Jangan menikah lagi. Tolong ya, jangan berlindung dengan kata-kata mahar itu kan harus direndahkan. Itu bukan untuk bapak-bapak, itu untuk ibu-ibu. Bu, tolong kalau mahar jangan ditinggikan. Bapak-bapak, kalau mahar itu tinggikan. Itu untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu tolong jangan ditinggikan. Kalau bapak, harga diri itu. Kupersembahkan seuntai bunga. Kalau bapak cuma mau ngasih seuntai bunga, kasih tuh di depan menara Eiffel. Yang kerennya itu adalah kupersembahkan satu tuh apa sih namanya? Sepuntung. Kupersembahkan sepuntung bunga lengkap dengan taman dan rumahnya. Gitu. Tangan dong. Itu baru bapak-bapak keren. Ibu-ibu jangan terpengaruh ya. Itu saya pentam. Tolong ya, itu penting. Itu materi. Saya nggak boleh gurau, saya serius. Persiapkan mahar bapak minimal 1 unit Avanza. Iya, kalau Rasulullah 10 unit. Alfa. Dulu kan 100 ekor unta merah kalau Rasulullah melamar Ibunda Siti Khadijah, penguasa 2/3 bisnis Mekah, dilamar, dinikahi. Lah iya, maharnya seperti itu. Rasulullah super kaya, Siti Khadijah lebih kaya. Hartanya Ibunda Siti Khadijah itu lebih besar daripada Rasulullah waktu menikah itu. Itu lebih kaya Ibunda Siti Khadijah. Bu, lebih kaya Ibunda Siti Khadijah ya. Pak, itu persiapan ya Pak. Ini udah pada menikah semua ya? Kalau kamu berpikir untuk menikah mahar serendah-rendahnya, bapak bermasalah di sini.
siapa? Ya sudah, jangan terpengaruh. Andai semua muslim maharnya 100 unit Pajero, takut nggak orang kafir? Muslim maharnya aja segitu, takut nggak orang kafir? Andai semua muslim maharnya seperangkat alat sholat, respon orang kafir, ada muslim nikah, maharnya apa? Tanya nggak ya? Semua seperangkat alat sholat, gimana Re? Kira-kira mereka responnya gimana tuh? Biasa-biasa aja. Saya ingatkan, orang soleh sekarang alhamdulillah udah banyak. Tapi orang soleh yang kaya? Orang soleh yang kaya? Sedikit banget Bu, bukan sedikit. Sebenarnya Bu, wanita nggak ada kewajiban sih cari rezeki banyak-banyak gitu ya. Kalau bapak-bapak wajib. Tapi kita punya contoh Ibunda. Tapi saya mengingatkan nih, Ibunda Siti Khoreja itu bisnisnya di rumah. Maka cocok banget ibu-ibu di IT. Saya ngurus bisnis saya dari rumah. Jadi kalau saya minta izin sama orang tua, ke mama saya, "Ma, kerja," saya turun ke bawah. Saya minta izin kepada orang-orang di depan saya, mitra-mitra saya pulang ya, saya naik ke atas. Gitu ya. Masih di rumah kerjanya ya, tetap di rumah, gitu ya. Dan pun saya dari rumah ke rumah aja. Maksudnya di rumah Bukit Tinggi, terus rumah Pekanbaru, terus Sama. Masya Allah, dari rumah ke rumah. Subhanallah, saya ulang kembali, Bapak siap dengan kekuatan mental. Dari awal saya ingin tanya Bapak Ibu dalam pikiran Bapak Ibu sih, ini materi kok materi semua? Materi. Ini kok materi di awalnya udah materi? Ada yang mikir begitu? Saya suka materi Bapak Ibu suka apa enggak? Aku Bapak Ibu katakan sejujurnya, kalau enggak nanti ada dusta di antara kita payah saya. Saya suka materi Bapak Ibu? Siapa yang belum haji? Aja. Belum haji belum aja. Siapa yang belum haji belum aja? Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Kurang materi. Emang kalau orang cukup materi mau nunda haji? Gak mau kan? Karena kurang materi, jujur. Bapak Ibu suka materi? Saya suka, Bapak Ibu? Suka. Doa itu sesuai dengan yang kita suka. Bapak Ibu pura-pura gak suka? Materi, nah gitu. Saya suka materi. Gara-gara kalau nanti Bapak Ibu materinya udah Masya Allah gitu, tenang aja lihat anak-anak yatim, Bapak Ibu ambil mana anak yatim, ambil ini, ambil itu, ambil. Ada yang susah, ambil. Gara-gara memang materinya udah luar biasa kuat. Muslim kurang jujur rata-rata ya. Diajak ke HMI, ini jangan-jangan mau menjerusin saya, matanya kayak mata mau merekrut. Apa juga Bapak Ibu direkrut juga nanti Bapak Ibu dekat dengan tanah suci tahu. Ikut aja, kenapa sih? Ikut aja, masuk aja nanti daftar. 30.000 itu berarti sekali bagi Bapak Ibu. Saya ganti ini. 10 ada juga enggak 30.000 kan curiga kan? Oh matanya kayak mama teman mereka. 10.000 aja lah. Daftar 10.000. Ngikut aja, ngikut. Masuk dalam ruangan seperti ini. Terkolong di seperti ini. Wih ya Allah, ada sepuluh. Siapa yang di depan? Ikut aja materi. Terus ikut apa yang diinstruksikan. Apa yang terjadi setelah itu? Oh, ya subhanallah, Masya Allah. Kadang-kadang ngikut itu Bapak Ibu, ikut aja kata mentor, ayo PCA. Apaan itu PCA? Bapak Ibu gak ngerti kan? Pokoknya Bapak Ibu tanpa mengerti, lakukan juga. Bapak Ibu tahu nggak? Saya aja sampai hari ini nggak bisa ngitung-ngitung penghasilan saya di IT. Ngerti nggak? Nggak pandai. Gimana cara ngitungnya kok sampai angka keluar begitu? Nggak apa-apa, bagi saya itu nggak penting. Serius. Yang penting masuk ya. Jadi Bapak Ibu nggak ngerti PCA nggak apa-apa, kerjakan aja. Nggak ngerti. Yang penting ngikut. Nanti ngikut aja turun rekening mentor, Bapak Ibu ikutin. Bener Bu Erni ya? Bu Amin betul ya Bu? Ngikut mentor kan? Kejadian berubah rekeningnya. Udah ikut aja lah Ibu.
perubahan apa yang terjadi? Jangan bandel. Kebanyakan di luar di kita ini, banyakan di bandel. Orang niat baik aja gak kebaca. Orang nggak bisa baca niat baik orang lain, berarti dia nggak masalah tuh. Dia ada keterbatasan kebaikan. Seseorang tidak bisa membaca niat baik seseorang, orang lain. Ada masalah pada dirinya, ada hijab yang harus dibuka dulu. Hati-hati kalau Bapak Ibu nanti ketemu ada orang yang susah sekali Bapak Ibu buka gitu kisi-kisi hatinya. Yang pertama Bapak Ibu bantu dengan doa, dan Bapak Ibu juga harus beristighfar pada Allah. Kita ada dua kemungkinan, dia yang bermasalah atau kita yang bermasalah. Ketika Bapak Ibu sudah memuhasabah, astagfirullah, gimana yang masalah saya, apa masalah saya? Setelah nggak menemukan mungkin masalah dalam diri kita, kayaknya dia deh, mungkin. Ya Allah bantulah. Bapak Ibu lebih cenderung memeriksa kita atau dia? Kita apa dia? Jujur. Yang laporan ke saya orang aja yang salah. Susah. Oh, menangis air mata, kirim gambar air mata itu panjang. Orang aja yang salah. Apa nih? Oke, itu permasalahan di mental. Ingat Bapak, persiap dengan persiapan terbaik dari niat. Rasulullah yang memberi contoh, bukan saya yang mengatakan. Rasulullah yang memberi contoh. Kalau semua muslim maharnya luar biasa, takut orang kafir, percayalah pada saya. Kalau semua muslim itu maharnya luar biasa, takut orang kafir. Orang muslim itu kuat. Ini semua muslim di Bukit Tinggi, begitu liburan, jalan-jalan kemana? Kebun binatang. Orang Eropa, kalau musim dingin, musim panas, jalan-jalannya ke Indonesia. Ini orang Bukit Tinggi jalan mentang-mentang negeri Bukit Tinggi cantik ya. Kemana jalan-jalan? Ke kebun binatang. Nanti kalau Bapak Ibu sudah diakhiri, jalan-jalannya kemana minimal? Paling dekat. Ya udahlah, nggak usah keluar negeri. Mau masalah liburnya sedikit. Ya udah minimal ke Padang. Nginepnya di mana? Nginepnya di mana? Hotel. Nginepnya di mana? Di hotel. Di rumah saudara. Numpang saudara. Saya tuh, itu tuh. Apa Ibu pilih yang mana terserah. Satu hari saya pulang ke rumah, tapi bukan ke Bukit Tinggi. Saya pulang ke rumah saya di Pekanbaru. Satu pagi ada badai cukup besar. Dari lantai 2 rumah kami minum kopi termahal. Di depan kelihatan ada begitu banyak orang yang lalu lalang, berpakaian rapi dan sepatunya pasti di kiri, gitu ya. Kami teruskan minum kopi tanpa harus memutuskan keluar rumah pada saat itu. Kami tetap di rumah menikmati kopi hangat tanpa harus stres lagi tentang bagaimana nanti siang mau makan siang. Bahkan alhamdulillah kami tak stres lagi memikirkan makan siang tahun berikutnya. Kadang-kadang kami makan pagi di Belanda, bukan, makan pagi di Prancis, makan siang di Belgia, makan malam di Belanda. Apa Ibu nggak percaya? Percaya aja. Di berbagai makan siang kami pindah-pindah negara. Tapi saya awali dulu, kami dulu tak punya apa-apa. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu hari ini, merasa apapun, seperti apapun Bapak Ibu hari ini, merasa seperti apapun, itu tak penting bagi saya. Bertahanlah Bapak Ibu bersama kami, setidaknya 3 tahun. Maka insya Allah satu hari nanti cerita Bapak Ibu akan seperti cerita saya. Kadang-kadang Bapak Ibu minum kopi, di belakang Bapak Ibu ada Masjidil Haram. Kadang-kadang Bapak Ibu minum kopi, di belakang Bapak Ibu adalah Menara Eiffel, itu Menara Eiffel atau Menara Pisa. Judul
adalah minum kopi termahal sedunia. Minum kopi yang baik gurunya diganti-ganti. Kadang Bukit Tinggi, kan baru Masjidil Haram, Turki, Spanyol, Alhambra, mana lagi sebut? Thailand sih dekat, Ibu. Maka ikut saja lah ya. Jangan ingat-ingat Bapak Ibu setelah pernah mendaftar 30.000, oke? Kita akan bergerak menuju sehat mental. Cerita saya tadi materi. Cerita saya bukan gurau, itu materi. Ternyata perubahan takdir pada diri kita itu lebih dekat terjadi kepada orang-orang yang sehat dari sisi mental. Makanya banyak orang yang kaya sekalipun dia tidak soleh. Benar apa benar? Tapi dia sehat sisi mentalnya. Walaupun dia tidak soleh atau kurang soleh, biasa aja. Tapi dia kaya, mentalnya sehat. Saya nggak mungkin nih penerima zakat seumur hidup. Maju dia. Saya nggak mungkin nih begini-begini saja, nanti anak-anak saya seperti apa? Maju dia. Dan Indonesia sulit sekali masalah mental ini hari ini. Berat. Tapi bagi saya, berat bukan tidak bisa. Selalu ketika bertemu dengan seseorang sulit untuk diangkatkan, saya selalu katakan, berat itu, sulit itu bukan berarti tidak bisa. Saya selalu katakan, satu hari nanti. Saya selalu katakan, satu hari nanti. Saya selalu katakan, satu hari nanti. Insya Allah dia akan bersama saya. Kalau bukan saya yang ngajakin dia berhasil secara langsung, kalau tidak mitra saya. Dan subhanallah itu terjadi. Satu hari nanti dia akan bersama saya. Satu hari nanti dia akan bersama saya. Satu hari nanti dia akan bersama saya. Kalau bukan saya yang merekrut langsung, mitra saya. Dan subhanallah, alhamdulillah terjadi. Apa yang terjadi? Dulu hanya kami berdua di HMI. Ustadz Muslim langsung beliau, langsung saya. Itu jalurnya. Ustadz Muslim, beliau, saya. Hanya kami bertiga ya. Ustadz Muslim, Ustadz Sumarno, saya. Hari ini Masya Allah di mana-mana ada halal mart. Tidak hanya di Sumatera Barat. Kita udah ke berbagai negara, ke Jerman. Sudah kita bangun titik-titik kita. Satu di Lampung itu dekat. Tapi dulu kami cuma bertiga. Kalau hari ini ibu mengatakan ibu baru sendiri, itu kan hari ini. Bersabar seperti kami. Satu hari nanti mitra jalur bisnis itu insya Allah akan ada di mana-mana. Ikuti apa yang kita pelajari hari ini dan lakukan. Kita start dari niat dan segala sesuatu memang di awal. Cara sukses yang paling mudah adalah tetapkan target sukses itu di awal, bukan di tengah jalan. Saya ulang, tetapkan target sukses ibu dan bapak itu hari ini, bukan di tengah jalan. Jadi kalau bapak ibu ingin membuat rumah, jangan acak-acakan di tengah jalan berubah, nggak bagus rumahnya. Mau buat rumah itu lantainya lantai 3, kayak gitu. Mau bapaknya udah jadi 2, tinggal kerja aja. Tapi kalau di tengah jalan nambah rumahnya kayaknya nggak bagus deh, nempel gitu ya. Kadang kurang kokoh, bener ya, kurang kokoh. Dari awal tetapkan target bapak ibu itu seperti apa. Baik Bapak sekalian, mental. Maka ketemu sering orangnya soleh tapi dia nggak pejuang. Pernah ketemu nggak orang begini? Sholat duha rajin, dia aja berjuang gak mau. Ada uang di tempat sholat duha kan? Sholat duha rajin masuk ANI, enggak semangat. Ada gak orang yang begitu? Buku banyak bu. Sholat duha rajin, ke masjidnya rajin, berdoa rajin, minta sama Allah rajin. Iya ya? Tapi ketika diajak berjuang susahnya Masya Allah. Bener apa bener nih? Banyak orang yang ketemu begini nih? Banyak banget. Karena Bapak Ibu udah tahu sekarang, beliau baru tuntas di yang pertama, belum yang kedua. Tugas kita adalah menyadarkan beliau harus dapat juga kekuatan di yang kedua. Maka kita giring, kita bantu. Itulah fungsi mentor, membangkitkan, menjaga, menstabilkan, men-coach, mendampingi supaya kita cepat suksesnya. Bapak Ibu enak sekali. Saya dulu sama Ustaz Sumarno gak ada yang bimbing. Bener, gara-gara gak ada yang bimbing itu
Akhirnya kami memutuskan, ya udah kalau nggak ada yang penting kami bimbing diri kami sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Kami bimbing diri kami jadi hebat begitu. Kehebatannya ternyata ngalahin mentor. Akhirnya, yang ngalahin mentor. Akhirnya, yang ngalahin mentor. Akhirnya, yang ngalahin mentor. Bisa nggak Bapak Ibu ngalahin saya satu hari nanti? Harus. Jawabannya bukan. Bisa nggak Bapak Ibu ngalahin saya satu hari nanti? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu harus kalahkan kecepatan saya. Bisa. Bisa. Insya Allah. Bisa. Saya ini kecepatannya alhamdulillah ngalahin kecepatan komisaris HNI. Masya Allah. Komisaris? Bisa. Komisaris siapa? Erwin. Ustaz Muslim lah. Muslim. Sama Muslim. Ustaz Muslim Muhammad itu tuh komisaris. Saya kalahin. Bapak Ibu bisa ngalahin saya? Kalahkan kecepatan saya. Kan saya udah kasih bocoran. Saya ini senang kalau Bapak Ibu usaha kalian. Ayo kalahin saya. Tapi tenang aja, kalau Bapak Ibu kejar saya akan lari. Masa Bapak Ibu kejar saya diem? Filmnya habis lah ya. Nonton film. Mental, emosional. Kalau orang yang di depan Bapak Ibu sudah semangat mengajak Bapak Ibu berjuang untuk perubahan takdir dia dan Bapak Ibu, mestinya normalnya ini normal nggak normal ya. Orang udah semangat di depan Bapak Ibu ngajak Bapak Ibu merubah takdir dia dengan takdir Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu guyu. Begitu ya. Itu masalah besar. Nggak tepat manage emosional yang tepat. Udah mentalnya nggak mental pejuang, emosional nggak terkendali pula. Tak jadi siapa-siapa. Ada nggak Bapak Ibu? Tadi pertanyaan di depan. Bapak Ibu apa kabar? Tolong ya, kalau Allahu Akbar tuh mesti menaik Bapak Ibu sekalian, nggak nyambung. Jadi kalau Allahu Akbar mesti menaik. Kalau yang begitu tuh nggak berubah apa-apa, bener. Saya bukan katakan, bukan ini sebuah ini yang saya katakan ini Bapak Ibu beneran. Kalau dari pagi Bapak Ibu bangun tidurnya lemes, resepnya nggak bener di pagi hari, sampai malamnya itu datang Bapak Ibu nggak jadi siapa-siapa dan tak melakukan sesuatu yang luar biasa sepanjang hari. Masalah pagi itu Bapak Ibu, oh pagi ternyata oh gitu, oh cucian banyak, terus update statusnya cucian banyak sekali. Memang Bapak Ibu